Hai teman pintar, baru-baru ini sosial media diramaikan dengan video peringatan darurat yang berisi burung Garuda dengan latar belakang warna biru dan dengan disertai tulisan-tulisan di sana. Di video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya yang sedang terjadi dan kenapa disebut darurat. Mari kita bahas lebih dalam. Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang mengejutkan. Pertama, mereka menurunkan syarat jika partai politik ingin mengajukan calon untuk pemilu dari threshold yang awalnya 20% untuk mengajukan calon gubernur, wali kota, atau kepala daerah dari hasil suara pada pemilu sebelumnya, yaitu pada bulan Februari 2024. Kini dikurangi oleh Kementerian Dalam Negeri, jadi hanya sekitar 7,5%. Dan yang kedua, seharusnya syarat calon pilkada berusia 30 tahun saat mendaftar sebagai calon kepala daerah diganti menjadi 30 tahun saat pelantikan, bukan saat pendaftaran. Jadi intinya syaratnya adalah jika Anda ingin dipilih, Anda harus memiliki minimal 20 kursi atau 25% suara. Faktanya, di Jakarta tidak ada satupun partai politik yang memiliki suara sebanyak itu. Tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung seorang calon sendirian tanpa berkoalisi dengan partai lain. Jadi, mereka harus membentuk koalisi. Kita sudah pernah dengar koalisi Kim Plus. Kim Plus itu kelanjutan dari koalisi yang memilih Prabowo Gibran sebagai calon presiden 2024 yang kepanjangan dari Koalisi Indonesia Maju, disingkat KIM. Sekarang ada 13 partai yang bergabung dalam koalisi itu, dan koalisi itu sangat besar. Mereka mendukung calonnya yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Karena semua partai politik sudah bergabung dalam koalisi, partai-partai yang tersisa seperti PDI tidak punya kawan untuk berkoalisi. Jadi mereka sama sekali tidak bisa mengusungkan calonnya. Dan koalisi gabungan Kim Plus itu banyak kontranya. Kenapa? Soalnya aneh teman-teman. Kenapa tiba-tiba banyak partai politik yang mendukung koalisi Kim? Kenapa tiba-tiba banyak partai politik yang mendukung koalisi Kim? Ingat, mereka koalisinya dulu ketika Pilpres banyak yang mendukung Anies dan Caimin. Tiba-tiba pindah ke Kim Plus. Dan Golkar ketua umumnya Erlangga tiba-tiba saja mundur. Banyak spekulasi. Pertanyaan kenapa mereka pendukung partai lain tiba-tiba pindah ke Kim Plus dan tiba-tiba ada partai besar seperti Golkar, ketua umumnya mundur. Dan sekarang diganti orang kuncian Pak Jokowi. Sekarang Anda bisa paham kenapa keputusan MK yang mengurangi dari 20% atau 25% menjadi hanya 7,5% akan menjadi masalah untuk pemilu. PDIP yang sudah tidak di Kim Plus, salah satu calon yang populer sebagai calon gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Anies selama ini adalah calon independen. Jadi dia tidak bisa maju karena semua partai politik terlibat di Kim Plus. Dia bisa maju kalau dipilih PDIP dan PDIP sudah menyatakan berminat. Lalu yang kedua, kalau soal umur, kenapa penting? Jadi bulan Juni lalu ada putusan kontroversial dari Mahkamah Agung yang menyebutkan umur calon untuk pemilu itu 30 tahun. Tapi bukan waktu pendaftaran, tapi waktu ketika terpilih atau dilantik. Kalau itu terjadi, banyak yang kesal. Kenapa? Karena diduga ini aneh sekali. Ini diduga cuma hanya untuk memuluskan supaya anak Presiden Jokowi bisa mengikuti pilkada.
Kaisang dia berumur 30 tahun di bulan Desember. Jadi kalau aturannya diubah umur 30 tahun waktu pelantikan, dia bisa ikut pemilu. Tapi jika peraturannya harus 30 tahun ketika mendaftar, dia tidak bisa ikut, teman-teman. Jadi seharusnya ini berita bagus untuk kita. Itu balik seperti sebelumnya. Banyak orang sudah marah dan geram karena tampaknya koalisi yang berkuasa ini itu sama saja dengan mengubah aturan negara, menggunakan lambang negara untuk kepentingan pribadi mereka. Dan ini untuk menghilangkan dan untuk menutup kemungkinan oposisi dalam kontestasi pemilu ini. Sampai tidak ada yang bisa memajukan kandidat, tetapi dengan keputusan MK ini akhirnya membuka lebih banyak peluang untuk kontestasi. Kemudian ini yang membuat banyak orang marah dan memposting peringatan darurat untuk negara Indonesia. Karena belum sehari setelah keputusan, DPR tiba-tiba rapat dan mengatakan ingin merevisi undang-undang. DPR biasanya membahas undang-undang merevisi itu bisa lama sampai setahun. Tapi ini tiba-tiba sehari langsung dirapatkan. Dan mereka mengatakan ingin membatalkan putusan MK. Tapi yang menarik adalah rapat ini disiarkan langsung di YouTube. Dan sejauh ini mereka ingin mengembalikan batasan yang sebelumnya diturunkan menjadi 7,5% menjadi 20% kembali. Mereka ingin menaikkannya lagi. Dan soal usia yang sebelumnya MK katakan harus saat mendaftar itu 30 tahun, mereka ingin mengembalikannya lagi menurut MA yaitu jadi 30 tahun saat ditunjuk. Jadi DPR bisa merevisi undang-undang dan nanti kalau revisi itu bertentangan dengan putusan itu akan ditinjau oleh Badan Peradilan. Tapi ini prosesnya sangat panjang. Banyak sekali rapat dan perdebatan. Padahal pemilu sudah dekat. KPU akan bingung mau pakai versi yang mana. Seharusnya DPR harus menghormati keputusan Majelis Nasional. Mengapa mereka ingin membatalkan keputusan ini? Menariknya, keputusan Majelis Nasional untuk mengurangi jumlah suara menjadi 7,5% sangat mirip dengan keputusan MK yang kontroversial ketika para pemilih mengubah batas usia calon presiden yang akhirnya membuat Gibran putra Pak Jokowi maju sebagai calon wakil presiden. Dan sekarang ia menang bersama Bapak Prabowo. Keputusan MK begitu mulus. Tidak ada DPR yang mencoba merevisinya. Dan keputusan itu langsung dilaksanakan. Mengapa kali ini tidak langsung disetujui seperti waktu itu? Karena hal ini masyarakat melihat bahwa perubahan yang menguntungkan kelompok penguasa disetujui. Tetapi perubahan yang tidak menguntungkan ditentang. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa demokrasi di negara ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak orang yang marah karena mereka ingin mempertahankan demokrasi dan mereka khawatir dengan keadaan negara ini. Di negara yang sehat, aturan dan regulasi harus adil. Dan jika Anda ingin mengubah sesuatu, itu untuk kebaikan bersama. Dan ada proses dan alasan yang jelas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Walaupun hasil rapat paripurna DPR kemarin membatalkan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari cara lain untuk memuluskan rencana tersebut. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.